Halo sahabat Donghua, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangannya itu, Mimi Donghua. Sebelum lanjut ke spoilernya jangan lupa like, komen dan subscribe. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas gelap perlahan melangkah maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu, yang berada di dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat, namun dia berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Qiyu tertawa dingin. Pria besar bernama Xiao itu berkata pelan, suku naga kuno saat ini telah terbagi menjadi 4, keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Bukan tugas 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang dapat diterima atau tidak. Suku naga Void kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur, atau Barat. Mereka hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat menjawab. Hehe, aku juga terlalu malas untuk mengatakan omong kosong kepadamu, kawan tua. Kali ini, aku diperintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Xiao mengerutkan bibirnya saat dia mengajukan permintaan. Karena kamu, ekspresi Qiyu berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan segera terkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara keempat pulau. Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Penatua Zuli menatap Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus melindungi Tuan Xiao Yan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Baik tetua, beberapa teriakan rendah dan dalam terdengar dari pegunungan sekitar saat suara tetua Zuli terdengar. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapukan matanya yang tenang ke arah sosok manusia yang tergantung di ruang hampa. Pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Haha, kau memang pantas menjadi tetua Zuli. Diriku yang lama tetap saja kau temukan meskipun aku bersembunyi di samping. Ruang kosong itu perlahan berubah setelah suara Penatua Zuli terdengar. Penatua Zuli melirik ke arah Penatua ini. Penatua Zuli, serahkan orang itu. Kami telah mendapat perintah, suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku itu lagi. 3 Raja Naga yang agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Men Yan menghela napas. Omong kosong apa? Serahkan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timurku bisa diganggu? Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan retret mendalam, apakah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timurku untuk bertindak arogan? Tiba-tiba sesosok tubuh melesat ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih punya sifat pemarah yang menyebalkan yang minta dipukul. Xiao melirik Hei King. Setelah itu, dia menoleh ke Men Yan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Pasukan armor naga, serang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerbu Pulau Naga kuno dengan dahsyat. Ayo serang. Men Yan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Tubuh mereka melesat dan menyerbu ke Pulau Naga kuno. Hentikan mereka. Tetua Zuli berteriak dengan suara berat. Wajahnya berubah muram saat melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Baik tetua, banyak sosok yang samar-samar tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Hei King, yang memasang ekspresi muram, meninju seseorang dengan tubuh bagian atas terbuka yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Sebelum dia bisa menyerang lagi, Penatua Zuli telah muncul di depannya. Hei King, pergilah dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya.
Serahkan tempat ini padaku. Tetua Zuli berbicara dengan tegas. Tubuh Hei King mundur dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. Zuli, biarkan aku yang lama menjadi lawanmu. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata penatua Zuli terfokus pada ruang di depannya. Men Yan yang berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah arus yang kamu miliki telah menembus kelas Dozun. Mang Yan tubuhnya bagaikan kilat saat muncul di hadapan tetua Zuli dalam sekejap. Ia melambaikan cakar naga dan energi yang menakutkan pun mengikutinya. Seluruh Pulau Naga Kuno meletus dengan suara yang menggetarkan bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas Pulau Naga. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan yang awalnya keras, perlahan-lahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang dapat merasakan samar-samar energi seperti lautan yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Hei King tampak serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar dari kejauhan. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Hei King berteriak dingin ketika dia melihat orang-orang ini menyerbu. Teriakan Hei King baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat menyerbu ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar segera meletus setelah kontak. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiao Yan cepatlah. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang terjadi di dunia luar. Matanya yang penuh darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat ia membentuk segel dan mengendalikan suhu. 1 bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk membuat seorang ahli di puncak kelas Dozun kelelahan. Mata Hei King menatap Xiao Yan yang tampak kusut dengan cemas. Tangannya perlahan mengepal. Dia menyadari bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Hei King bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Suara Hei King baru saja terdengar ketika suara yang mengguncang bumi terdengar dari kejauhan. Seketika, aura ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali menggelegar seperti guntur. Haha. Ternyata ada di sini. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Panglima keempat pasukan Dragon Armor, Siasa. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini. Hei King, hehe, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Siasa memperhatikan Hei King yang berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Hei King, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Siasa tertawa keras. Tubuhnya berkelebat dan muncul sekitar belasan meter di depan Hei King. Kita harus melihat apakah kamu, Siasa, memiliki kualifikasi untuk menangkap orang ini. Ekspresi Hei King gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melancarkan pukulan yang kejam. Setelah itu, retakan spasial hitam pekat ini dengan cepat berenang menuju Siasa. Siasa pun mendengus dingin saat melihat serangan Hei King. Suara ledakan pun terdengar, 2 sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam gelap selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertarung ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Sungguh tak terduga, saat ini kau juga telah maju ke kelas Ban Seng. Langkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Jika para tetua Pulau Naga Timurku tidak memasuki kehampaan untuk berlatih sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang menjalani retret mendalam, lupakan saja dirimu, bahkan 3 Raja Naga Agung pun tidak akan berani datang ke sini. Zuli tertawa dingin. Ruang kosong itu tiba-tiba memancarkan banyak cahaya hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Cahaya hijau itu dengan cepat membesar. Banyak sosok manusia mengendarai cahaya hijau itu. Sepertinya aku terlambat, namun, untunglah aku tidak ketinggalan acara utamanya.
Seorang tetua berjubah hijau di langit menatap pulau naga kuno yang kacau. King Yan, hati Zuli benar-benar hancur saat melihat tetua berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Agung ini memang bertindak dengan cara yang hebat. Mereka benar-benar telah mengirim satu banseng dan dua ahli di puncak kelas Dosun. Tampaknya mereka benar-benar berniat mengambil Ziyan dengan segala cara. Lelaki tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah muram setelah dia muncul. Elderman Yan, kau akan menghalangi Zuli. Aku yang tua akan secara pribadi membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu pergi. King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berubah menjadi sosok ringan yang melesat menuju bagian terdalam pulau naga ini. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian yang tidak diharapkan bisa saja terjadi jika kita menundanya. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tak jauh di depannya. Sosok itu adalah Taijian Zunze. Kamu mencari kematian. King Yan mengernyitkan alisnya saat melihat Taijian Zunze menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dosun, dia tentu tidak akan peduli dengan Taijian Zunze. Ekspresi Taijian Zunze tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dirinya dan King Yan. Taijian Zunze yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak mengalami pukulan berat, dan ia mendarat di hutan di bawah. Bocah, hentikan apimu. King Yan melangkah melalui ruang hampa setelah mengalahkan Taijian Zunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memberi perintah padanya. Langkah King Yan perlahan terhenti di samping Xiao Yan. Ia menggelengkan kepalanya saat tidak mendapat respons. Mata gadis yang tertutup rapat di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Jika dia kehilangan sehelai rambutnya, kau harus menggunakan nyawamu sebagai ganti rugi. Saat sosok King Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Pilar itu menembus ruang hampa, dan dalam sekejap mata, pilar itu menghantam tubuh King Yan. Sosok yang cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Garis keturunan kerajaan sejati telah terbangun.